Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Istana angkat suara terkait polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal yang menjadi tersangka kasus korupsi MBG. Istana menegaskan proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Satu orang polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal disebut Kejagung sebagai tersangka korupsi MBG. Ia adalah Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan. Iwan terlibat dalam proses jual beli food tray atau ompreng yang ternyata menyalahi aturan. Istana angkat suara. Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Muhammad Kodari menyebut walaupun berpangkat jenderal, namun proses hukum terhadap Iwan harus tetap berjalan tanpa pandang bulu. Kodari juga menyerahkan seluruh proses hukum kepada Kejagung. Kalau bicara aspek hukum, tentu semua harus kembali kepada aparat penegak hukum. Dan yang sedang memproses sekarang adalah kejaksaan. Dan seperti dikatakan oleh Bapak Presiden bahwa hukum sekarang ditegakkan tanpa pandang bulu, apapun latar belakangnya. Jadi sebetulnya siapapun dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan posisi dan pos yang sedang ditempati. Ya, jadi bukan karena latar belakangnya polisi, bukan karena latar belakangnya non-polisi, tetapi karena memang masalah-masalah yang terjadi di saat beliau sedang ditugaskan di tempat yang di mana kasus itu terjadi, yaitu BGN. Intinya kita lihat saja proses yang akan berkembang ke depan dan akan diproses sebagaimana mestinya. Lalu Muhammad Iwan Mahardan menjadi tersangka ketujuh dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut Iwan berbuat curang dengan mencari calon mitra untuk mendirikan dapur MBG. Namun, pemilik dapur dipaksa membeli food tray atau ompreng kepada perusahaan yang sengaja ia dirikan. Selain Iwan, Kejagung sudah menetapkan 6 tersangka lainnya. 3 diantaranya petinggi Badan Gizi Nasional. Mereka diduga kong kali kong dalam praktek jual beli dapur MBG. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, selain oknum polisi aktif, oknum TNI aktif juga diduga terlibat korupsi MBG. Kejagung menyebut oknum TNI berpangkat kolonel itu diduga ada di balik pembelian 21.000 motor listrik. Setelah Kejagung menetapkan polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka korupsi MBG, Korps Adiaksa menyebut ada dugaan keterlibatan oknum anggota TNI aktif dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut oknum TNI berpangkat kolonel itu berinisial BU. Di dalam tubuh Badan Gizi Nasional, BU memiliki jabatan ganda, yakni sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran dan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK. Sebagai petinggi di Badan Gizi Nasional, BU diduga ikut kong kali kong mengatur penggelembungan harga barang dan jasa, termasuk pengadaan sepeda motor listrik yang jumlahnya mencapai 21.801 unit. Walaupun sudah menemukan keterlibatan oknum TNI, namun Kejagung tidak bisa serta-merta memproses BU karena masih berstatus TNI aktif. Penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer. Jadi perkara itu termasuk sepeda motor ya, pengadaan sepeda motor itu karena ada keterlibatan oknum TNI aktif. Mendengar anggota yang diduga terlibat korupsi MBG, Mabes TNI langsung buka suara. Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas menyebut terkait masalah BU akan berkoordinasi dengan Kejagung. Jika terbukti korupsi, maka BU akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Dalam lingkaran korupsi MBG, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka, 4 orang petinggi Badan Gizi Nasional, 3 lainnya dari pihak swasta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi MBG. Yang terakhir adalah polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal. Koordinator Maki Boyamin Saiman menyebut tersangka korupsi MBG bisa terus bertambah. Bak kotak Pandora yang terbuka, tersangka korupsi MBG bertambah lagi. Kejaksaan Agung kali ini menetapkan Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka ketujuh dalam pusaran korupsi MBG.
Kejagung menyebut Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional ini terlibat korupsi penjualan ompreng atau food tray. Modusnya, perwira polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal itu mencari calon mitra untuk mendirikan dapur MBG. Syaratnya, mereka wajib membeli ompreng kepada perusahaan PT SGI. Belakangan terungkap PT SGI ternyata perusahaan yang sengaja ia dirikan. Jadi perannya adalah pada tahun 2025, saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI ya. Walaupun sudah menetapkan 7 orang tersangka, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman menyebut jumlah tersangka korupsi MBG kemungkinan akan bertambah. Boyamin juga mendesak Kejagung tidak hanya menetapkan tersangka, tetapi juga harus bisa mengembalikan kerugian uang negara. Jadi ini masih banyak yang harus jadi tersangka, karena banyak yang dimanipulasi, banyak yang dikorupsi. Mulai dari titik dapur, pengadaan motor listrik, ompreng, mungkin CCTV, mungkin diduga juga terkait dengan pengadaan pakaian, pengadaan tablet, segala macam. Itu sudah seharusnya Kejaksaan Agung menyasar semua yang terlibat dalam korupsi MBG dan BGN. Karena apapun, ya untuk pertama tujuan utamanya adalah pengembalian kerugian negara. Karena kalau tidak disasar nanti pengembalian kerugian negara akan minim. Penetapan lalu Muhammad Iwan menambah jumlah petinggi Badan Gizi Nasional yang menjadi tersangka pencuri uang MBG. Sebelumnya, Kejagung sudah lebih dulu menangkap Ketua BGN Dedan Hindayana dan 2 wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewijk Kusum. Menyusul 3 tersangka lainnya dari pihak swasta, yakni Asep Yusuf Somantri, Glory Harima Sihombing, dan Andri Mulyono. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Barat menambah pasal baru terhadap tersangka kasus penganiayaan dan penyekapan Taufik Hidayat, yakni pasal tentang tindak pidana kekerasan seksual. Total ancaman hukumannya yakni 36 tahun penjara. Apabila kita Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan menjelaskan penerapan pasal tambahan didukung 3 alat bukti utama, yakni keterangan saksi ahli, keterangan korban, serta hasil visum. Sebelumnya Taufik dijerat 2 pasal, yakni tindak pidana penyanderaan dan penganiayaan berat. Dengan jerat 3 pasal masing-masing ancaman hukuman 12 tahun penjara, kini Taufik terancam hukuman total 36 tahun penjara. Selain dijerat pasal berlapis, status Taufik sebagai residivis juga akan menjadi faktor pemberat dalam proses penjatuhan hukuman. kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada yang bersangkutan, yaitu tentang pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan. Ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu presum yang sudah kita lakukan. Jadi rekan-rekan sekalian, ini kabar yang bagus untuk kita sampaikan bahwa TH saat ini telah kita jerat dengan 3 pasal berlapis. Apabila kita simulasikan bahwa konstruksi hukum ini akumulatif, berarti 12 kali 3, berarti 36 tahun penjara. Tetapi tentu saja kita telah memenuhi unsur pasal ini, akan kita perjuangkan kepada jaksa sebagai penuntut umum, dan nanti akan di persidangan akan kita lakukan pemantauan sehingga nanti hakim bisa memutuskan yang seberat-beratnya. Mungkin demikian, terima kasih. Sebelumnya Polda Jawa Barat telah menggelar rekonstruksi dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Sementara korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah. Polisi selidiki laporan korban tahun 2024. Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YTR yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat.
21 adegan diperagakan dalam rekonstruksi di Mapolda Jawa Barat yang menggambarkan kejadian di 6 TKP. Taufik memperagakan penyiksaan menggunakan bangku, helm hingga benda tajam, sementara dugaan kekerasan seksual masih didalami polisi. Total 25 saksi sudah diperiksa termasuk korban dan saksi ahli. Kemudian setelah rekonstruksi juga kami masih diskusi juga dengan teman-teman penyidik. Saya harap barangkali dalam tidak waktu yang lama penyidikan ini bisa kemudian dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami kejaksaan sebagai jaksa peneliti untuk barangkali sama-sama lagi nanti kami jaksa peneliti dengan penyidik untuk berkoordinasi dan mendiskusikannya. Tak hanya YTR, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Korban merupakan mahasiswi berinisial SA yang terjadi pada tahun 2024. Kekerasan seksual ini juga sudah dilaporkan ke polisi. Polisi mengundang korban ke Polresta Soreang untuk meminta keterangan lebih lanjut. Setahu saya memang waktu itu melaporkan di Polda Jawa 2024 ya, sebelum direktoratnya terbentuk, dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Nanti kami cek sejauh mana penanganannya. Saya yakin pasti ada, tapi nanti kami cek ya sampai sejauh mana. Karena yang nanganin sekarang bukan Polda, sudah dilimpahkan ke Polres. Nanti kita cek. Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR dilakukan secara berulang lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. Taufik Hidayat dijerat pasal berlapis mengenai penganiayaan berat, penyanderaan, dan perampasan kemerdekaan dengan ancaman hukuman maksimal belasan tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.